bangga kita sudah bisa mengalahkan Jawa Tengah. Mengapa? Di 2019 kemarin yang pertama itu Jogja, kedua Bali, ketiga Jawa Tengah, keempat Kepulauan Riau, yang kelima NTB. Kita mengalahkan Jawa Timur. Nah, di tengah pandemi, Pak Gubernur kemarin bilang begini, dia mengumpamakan seekor kodok. Ya, seekor kodok kalau dilepas di air yang panas, dia seketika melompat. Seketika itu dia melompat. Tetapi ketika kodok dimasukkan ke dalam air yang dingin, terus kemudian dipanaskan dari bawah, maka dia perlahan-lahan akan beradaptasi dengan suasana air itu. Akhirnya dia menjadi kebal. Kemudian ketika panas mendidih tiba, dia sudah tidak punya waktu lagi untuk melompat, karena dia sudah beradaptasi dengan keadaan. Pandemi merupakan salah satu dari cara kita memahami bahwa kita sudah melompat. Di tengah kondisi pandemi, Dikbud sudah memfasilitasi seluruh aktivitas meskipun kita harus menjaga jarak. Tapi aktivitas berkesenian dan berkebudayaan tidak berhenti sampai di sana. Dan kita melakukannya dengan tetap waspada. Seperti hari ini kita menjaga jarak dan sebagainya. Tapi kan tidak hanya jarak saja dijaga kan. Tapi ada jaga kambing, jaga ayam, dan jaga yang lain-lain juga, jaga jagung. Kan? Semua kita jaga agar dengan jarak saja dijaga. Nah, bagian terkecil itu sekarang saya ingin mengajak kita semua lewat teman-teman yang memiliki kreativitas seni, karena salah satu dari indeks pembangunan kebudayaan itu adalah jangan melupakan seni tradisi. Sehebat apapun kita berkreasi, tapi kalau kita meninggalkan tradisi, itu tidak ada maknanya di dalam mendukung indeks pembangunan kebudayaan. Ya, di sana tertuang berapa persen jumlah anak 10 tahun ke atas yang melakukan seni-seni tradisi, pengembangan seni tradisi, dan pemanfaatan seni tradisi. Nah, tari adalah salah satu dimensi dari seni tradisi. Makanya di dalam lomba hari ini saya ingin mengajak kita semua yang teman-teman para pegiat tari ini agar tetap jangan melupakan tradisi. Saya belajar dari teman-teman para koreografer, para penari ini semua, ternyata di NTB, di Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu semua ada yang namanya gerak tradisi dasar. Misalnya contoh, suatu saat nanti mungkin saja dilombakan khusus ya, setelah ini nanti tari kreasi tidak apa-apa, tetapi harus ada diambil pakem-pakem tradisi seni gerak tari dan diambil gerakan-gerakan rudat sehingga ada nuansa tradisinya. Apa maknanya? Hari ini kita sedang belajar di tengah anak-anak milenial global. Ya, karena saya muslim, maka saya menggunakan perspektif bilang begini, katanya Rasulullah. Didiklah anakmu sesuai masanya, karena masamu tidak sama dengan masa anakmu. Masa anak-anak kita adalah masa gadget, ya, masa cyber, masa global, masa 4.0, bahkan nanti akan menjadi 7.0. Kita akan bertemu dengan konsep yang namanya hologram depan. Ini masih kita belajar tentang 4.0. Nah, di tengah itu tidak punya kesempatan kalau hanya dunia pendidikan mengajarkan mimpi ke depan. Maka kita mulai mengkonsepnya hilir dulu baru hulu. Maksud saya gitu. Apa kesenangan anak-anak hari ini tetap difasilitasi. Dia kreativitasnya oke, semuanya gayanya, pakaiannya, segala macam, ngincangnya, macam-macam itu gaya-gaya hari ini silahkan. Tetapi tarik dia ke belakang dengan cara gerak-gerak tradisi agar mereka mencari tahu apa sih yang namanya gerakan tari gandrung misalnya, tari di Bima itu apa namanya, Lego di Sumbawa apa, Sermale, dicari rudat kita punya, coba dibuat. Kemarin saya sangat memberi apresiasi ketika anak-anak bermain permainan tradisional, permainan rakyat, dikasih sentuhan gerakan, dia menjadi peristiwa kesenian yang sangat indah pada pembukaan. Nah, ini yang saya sebut dengan kreativitas tanpa membatasi keinginan untuk menemukan tradisi-tradisi lama. Sehingga nanti anak-anak kita mencari mana sih tari rudat yang benar itu, mana sih tari lego yang benar itu, mana sih tari yang benar itu. Jadi akhirnya dia mencari tahu mana gerakan tradisi yang lama. Kemudian yang berikutnya,
kita juga harus bisa memberi kontribusi itu dalam pembangunan indeks kebudayaan nasional itu. Karena salah satu diantaranya mengatakan begini, berapa persen sih jumlah anak 10 tahun usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah. Itulah makanya teman-teman membuat sebuah lomba ya, dengan menggunakan visual video ponsel, dia rekam di lokasi-lokasi bersejarah, di wisata-wisata bersejarah. Apa maknanya? Di samping kita meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan kita, anak-anak kita mengunjungi karena dia bermain, menari, videonya ada, faktanya ada, meningkat indeksnya. Kemudian apa yang terjadi? Justru di ruang kebudayaan, di ruang berkesenian bisa memberi kontribusi dalam pembangunan pariwisata NTB yang sudah mulai menapaki kehebatan ini. Jadi artinya kita memberi kontribusi. Jadi kalau kita bicara pariwisata dan kebudayaan, pariwisata itu adalah etalase, dia adalah mall, dia adalah toko besar. Konten-kontennya, outlet-outletnya itu adalah kita-kita. Salah satunya adalah menari, salah satunya adalah musikalisasi, salah satunya adalah puisi, dongeng dan sebagainya. Itu outlet-outlet yang di dalam yang disebut dengan tadi pariwisata. Kitalah konten-konten itu. Sehebat apapun dunia pariwisata, tapi kalau tidak ada konten yang dia temukan, dia tidak akan pernah bermakna. Kita hanya melihat alam di mana saja. Yang namanya alam, laut biru di mana saja pasti biru. Mau dari ujung kutub utara sampai kutub selatan, dia tetap biru. Rasanya ya asin. Mau dia pasir, udah putih ya hitam. Dia sama semua. Yang membedakan pariwisata NTB, khususnya kita di Lombok, ya Lombok Sumbawa itu konten-konten kebudayaannya yang berbeda karena di negara-negara mereka tidak ada. Itu yang harus kita perkuat sekarang melalui bintek penciptaan-penciptaan ini. Silahkan ciptakan tarian-tarian yang hebat, kreativitas, jangan bendung gagasan-gagasan, jangan kemudian lemahkan upaya-upaya untuk pemajuan kreativitas anak-anak, tetapi sentuh kembali tradisi-tradisi lama kita dengan menggunakan mencari gerak-gerak yang ada pada gerak-gerak dasar seni tari kita yang beragam jumlahnya. Saya pernah diajak, kalau itu kita pakemkan saja, tari apa kemarin guys? Yang kita mau pakemkan jangan. Tari apa? Gandrung mau dipakemkan. Saya nanya, siapa pemiliknya Pak? Gandrung itu. Ada beberapa kelompok masyarakat juga bertanya kepada saya. Saya lalu bertanya sama dia, siapa punya gandrung itu? Tidak ketemu namanya. Anonim. Ya, dia nonim, tidak ada namanya. Lalu siapa yang punya hak untuk menetapkan gandrung itu harus seperti begini? Ya kan? Pemerintah. Di era sekarang tidak boleh lagi pemerintah mengintervensi kreativitas masyarakat. Silahkan ada boleh buat gandrung dengan konsep-konsep kreativitas yang baru. Itu jangan. Kita tidak mau mencari izin sama pemiliknya, tidak. Kita mau buat sendiri, tidak tahu siapa pemiliknya sebenarnya tadi. Nah sehingga kita tetap menggunakan konsep gerak-gerak dari gandrung misalnya, tetapi bikin saja kreativitas baru, berikan nama-nama baru. Tidak ada yang melarang di dalam kreativitas seni. Ya, hak-hak cipta sudah ada. Kemarin kita bicarakan di sini ada ruang-ruang. Jadi hak atas kekayaan penciptaan, ada hak atas kekayaan komunal. Semuanya itu ada hak-hak. Setiap gerakan-gerakan yang kita buat semuanya, jika itu ada sesuatu yang baru, ayo kita daftarkan bersama. Gitu ya, warisan-warisan yang dibuat oleh teman-teman di dunia gerak seni tari itu bisa bermanfaat untuk pengembangan pembangunan kebudayaan kita ke depan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya harus banyak sekali yang kegiatan-kegiatan yang harus saya dampingi pimpinan. Saya berharap BIMTEK ini akan menghasilkan sebuah BIMTEK ya. BIMTEK ini tidak hanya saya yakin teman-teman yang ada di kita ini artinya dari segi kemampuan jauh lebih mampu dari saya. Tadi saya coba memberikan sentuhan pemikiran saja agar kita tidak kehilangan tradisi-tradisi lama kita. Mengapa? Kita nanti kehilangan tradisi, kita melupakan sanad, rumusan-rumusan atau turunan-turunan kita agar kita tidak hilang. Kenapa kita penting mengenali tradisi? Agar kita tahu keturunan-keturunan kita sebenarnya, bahwa orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita tuh betapa hebatnya meninggalkan
gerakan-gerakan kesenian hari ini yang kita lalu kemudian kembangkan. Jadi jangan pernah bangga jadi anak hari ini kalau kita tidak pernah menghargai apa yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita yang masa lalu, sebagai bagian dari untuk memberikan kita kontribusi pada masa depan. Kebaikan yang kita peroleh hari ini itu adalah kesadaran kita meninggal keburukan di masa lalu. Keburukan yang kita dapatkan hari ini akibat kita tidak melaksanakan kebaikan di masa lalu. Jika ingin mengambil kebaikan di masa datang, tinggalkan keburukan mulai hari ini dan berkreativitaslah tanpa meninggalkan tradisi dan tetap kembangkan kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.